pertama sih aku pegang retem itu selama itu pun pertamanya dipakai jangkep-jangkepan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa dengan semuanya sahabat-sahabat Lilin Herlina dimanapun berada. Dan kali ini kita ketemu tetap di acara yang sama di Lilin TV, di acara Kupas Tuntas Bintang Tamu yang sudah kita hadirkan di hadapan saya. Semuanya pada minta waktu itu bintang tamu ini harus dihadirkan, dan alhamdulillah bisa hadir di hadapan saya. Minta tepuk tangan untuk idola Anda semuanya, Mas Haji Hanil. Halo. Bagaimana kabarnya dulur semua di luar sana? Alhamdulillah saya Kak Tosing. Tanggapan terus lah. Mungkin ini kalau tanggapan penonton ini tanggapan. Oke, pokoknya yang penting sehat selalu. Mas Haji, saya rotok sungkan karena berhadapan dengan senior tadi. Karo senior kita takon apa bingung malah bisa dijawab dewe sebelum kita tanya. Mas Haji Hanil, kabarnya saya nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekalipun agak batuk-batuk sedikit, tapi itu apa ya kena kondisi. Tapi batuknya aman ya? Non covid ya? No. Aman. No. Karena yang masuk studio sini juga kebetulan kan harus di swab dulu. Oh iya. Harus PCR dulu ya. Lagi jadi swab. Oke, alhamdulillah kalau dengar kabar dari Mas Haji Hanil ini yang kita tunggu-tunggu ternyata sehat walafiat sama seperti kita teman-teman. Alhamdulillah bisa hadir juga di tengah-tengah kita. Dan aktivitas Mas Haji Hanil ini apa saja dalam 1 tahun? Sudah 1 tahun ini pandemi ya Mas. Aktivitasnya apa saja? Ya nungguin pandemi berakhir. Pasti soalnya kan waktu itu saya nelpon jenengan kan aktivitasnya kayaknya padat banget. Itu apa saja Mas aktivitasnya? Ya alhamdulillah masih dapat kepercayaan dari Perdana Rekod untuk acara rekaman, tapi ya dibikin YouTube gitu ya. Yang kemarin itu sama Mas Nurbayan, luar biasa. Terus itu duet sama Lala Widi. Terus juga duetnya Gary sama Yeni Inka. Oh gitu, geng. Di samping itu juga banyak, ya nggak banyak lah, ada job-job luar, tapi ya zaman gini kan nggak ada yang istilah yang besar, nggak ada. Gitu ya. Yang kecil-kecilan aja. Tapi ya termasuk masih alhamdulillah ya Mas, ya, karena alhamdulillah masih kena 3 merah jalan lancar aktivitasnya. Kan tidak semua juga ya. Tidak semua punya kesempatan di pandemi ini untuk maju ke depan, tapi jenengan waduh tak hubungi sawo ibu luar biasa sampai tanggal nanti nunggu ngantri tanggalnya Mas Haji. Ya pas kebetulan ada. Pas aja ya, pas bulan-bulan padat ya. Oke. Jadi Mas Haji Hanil ini dalam masa pandemi masih beraktivitas, berkarya terus. Istilahnya tidak semua musisi di zaman ini diberikan kesempatan untuk selalu eksis di tahun-tahun pandemi. Mas Kaji, ini aku nyolek Mas Kaji Hanil, nama aslinya siapa tuh Mas? Dari orang tua lah. Iya. Masa Riko sih jeneng. Nama lengkap atau tidak nama lengkap? Karena kan jenengan biasanya kalau konco-konco manggilnya kan Mas Kaji, Mas Kaji Hanil, nah gitu. Nama panjang asli. Nama sebenarnya sih Hanil Husni ya. Hanil Husni. Ada tambahan seusai menunaikan ibadah haji itu dipanjangin di sana itu. Hanil Husni Ikhwan Habibi. Islami sekali ya. Sama persis dengan nama kameramen 2 di depan. Temenan kita dengan kameramen. Jadi nama aslinya adalah Mas Hanil Husni Ikhwan Habibi. Luar biasa. Namanya artinya apa sih Mas kalau menurut Islam itu?
Kalau satu persatu sih nanti keseluruhan biar semua yang menggabungkan terserah. Oke. Pokoknya yang kalau Hanil itu artinya kalau nggak salah dari ya. Dari Husni itu kebaikan. dari kebaikan. Ikhwan itu teman atau sahabat. Habibiku kekasihku. Insya Allah gitulah. Jadi kalau dirangkai pokoknya Sampai indah rangkai lah, deh, sampai sing tak tugasi merangkai. Kayak rada suwi aku. Lompat banget pikirnya. Oh jadi tapi jenengan memang panggilannya Haji Anil gitu. Iya kadang-kadang Mas Kaji. Anilnya kadang-kadang gak dikatut namanya Mas Kaji Anil, Mas Kaji gitu. Kalau jenengan itu memang asli Gresik ya? Tepatnya di mana Mas? Ya tepatnya sih kalau perkampungannya ya Dusun Sumberposo, Desa Sembung, Kecamatan Wringinanom, podo karo Denis. Podo tonggoan ya. Iya. Iya. Ya, kabupaten sih ya Gresik. Jawa Timur terus dilalar terus ya. Tapi banyak loh nggih Mas, nggih konco-konco sing dari Gresik itu istilahnya punya nama musisi-musisi Jawa Timur tuh salah satunya Ya, banyak yang dari Ageng Gresik juga, itu. Gresik banyak Gresik. sekali. Sumput Gresik, Triharjo Gresik. Mm-mm. Banyak ya musisi juga penyanyi banyak. Mm-mm. Dan alhamdulillah jenengan ini sudah menjadi senior dan menginspirasi para generasi muda sekarang. Banyak sekali yang pengen seperti jenengan. Kalau seumpama saya pengen tanya, kira-kira Mas Haji Hanil ini berapa tahun berkarir itu masih ada hitungannya nggak Mas? Kalau hitungannya berapa tahun sih aku ya Perkiraan aja perkiraan. Nek kalau berangkat tahunnya aku ingat. Tahun berapa itu? Itu tahun 87. 87. Berarti pirang tahun? Lah iku pirang tahun iku aku sing gak ero. Yang jelas tahun 87 ya. Tahun 87 aku mau. Dari tahun 87 hingga sekarang masih eksis sudah lumayan ya Mas? Udah lumayan banyak umur wis. Tapi jenengan itu loh Mas, istilahnya gitu lah. Saya sih menganggapnya jenengan itu awet. Awet tuwe. Bukan, maksudnya awet berkarya kan banyak tuh kadang-kadang tiba-tiba nggak dengar kabarnya. Atau kalau jenengan tuh tetap selalu di depan istilahnya gitu. Kok Yamaha. Betul tadi. Seperti Yamaha ya. Mas Haji Anil ini kalau sumpama kilas balik dari tahun 87 itu pastilah di masa-masa itu tidak seperti sekarang yang apa-apa gampang. Pastilah waktu itu jenengan karirnya sulit. Jenengan waktu itu di masa-masa sulit mengawali karir itu apa ya langsung pegang keyboard? Pertama sih aku pegang retem itu selama itu pun pertamanya dipakai jangkep-jangkepan tok. Ngono ya. Iya, belum bisa itu disuruh manggung. Dikarenakan yang retem nggak datang, aku dipasang. Sama sekali nggak bisa itu waktu itu. Lucu, kalau dinilai lucu ya sangat lucu. Tapi memang itu sebenarnya aku sendiri juga nggak kan bosnya Binaria waktu itu. Oh Binaria. Ya, Binaria. Jadi aku belum bisa, aku kan ngikut-ngikut sound system gitu aja. Tapi kalau di rumah gitar itu kan gemblendang. Gemblendang. Tadi aku ya pegang-pegang tok gini. Jadi ketika manggung retemnya nggak datang, wis awakmu emang nggak panggung ngono. Terumus aku ngejer wedi. Aku gak gelem gak wani nang kakakku dhewe sing ngongkon yang nyuruh itu. Jadi ya mau tidak mau aku pakai panggung waktu itu katokan pendek aku nonton. Gak siap lah gitu ya. Ya sama sekali gak siap celana lah. pendek gitu terus. Jadi dipinjemin celana langsung disuruh manggung. Tapi sudah dipesan sama yang melodi, yang bass, yang ngendang, ojo sampai keunekno loh gitarmu. Jadi lah aku carane volume gitar itu nggak tahu yang mana kan ono ulirane telu sing ndi. Ya tak kasihno. Mas aku sing ndi ki nek nginjilene iki. Jadi dipakai jangkep-jangkepan tok. Pura-pura. Ya pura-pura tok. Supaya enggak dimarahin sama yang punya hajat gitu. Oh. Jadi senior kita ini, sosok yang di hadapan saya idola Anda semuanya Mas Haji Anil ini tahu 3 jangkep-jangkep. Pernah memang
betul itu, jangkep-jangkepan tok. Nah iya wong yo gak bisa ya Mas ya. Gak bisa. Terus Mas selain Retem terus profesi apa lagi sampean? Sehabis Retem 1 tahun itu baru bass. Tapi bass waktu itu kan Binaria awalnya itu kan tetap di Binaria ya, tetap di Binaria. Iya, masih di Binaria. Qasida itu. Qasida, jadi aku belajar bass. Kebetulan di waktu itu di tukang bassnya kan anak kampung sendiri, istilahnya teman biasa. Cuman ya nuwun sewu, banyak beresetnya, akordnya itu banyak beresetnya. Jadi dia itu sering aku yang istilahnya apa ya, ndodono apa bahasa Indonesia ya? Benakno, ternyata podo. Salah. Berarti ndodono benakno aku koyo sik sepupu, berarti ngajari yang benar gitu ya Mas. Iya, ngajari. Benerin ndi ngono nggih. Jadi setiap aku kasih saran, teman-teman lainnya itu pada mendukung. Oh iya bener enak iku lho kan ngono. Dadi lama-lama yang pegang bass itu nggak pede sama saya gitu. Wes cek iku sing pegang katanya aku. Loh aku nyekel Retem, gak mau saya sing bass ae. Nah, sejak itu pula kan yang menyerahkan yang tukang bass sendiri. Jadi pindah oper, dia yang pegang Retem, aku yang pegang bass. Sampai gitu. Jadi tapi waktu itu kan qasidah-qasidahan tok. Jadi aku mempelajari bass. Begitu menginjak tahun 90 itu over ke keyboard. Dikarenakan juga gitu. Ada sebabnya juga. Ada, yang keyboard itu nggak datang. Oh, awalnya gitu. Aslinya kan yang pegang keyboard emasku sendiri. Tahun 90 emasku menunaikan ibadah haji, digantikan oleh orang Prambon. Maksudnya ngebon orang Prambon gitu. Yang dibon nggak datang. Nah, aku disuruh pegang keyboard. Disuruh pegang, yo bisa tapi langsung. Ya enggak, ya kebetulan waktu itu sambil memegang keyboard, aku ya di rumah ya dulinan. Oh, sudah bisa. Loh, enggak bisa, belum. Jangan dikatakan bisa. Ya belum. Dulinan tok, maksudnya cari akord secara megange, mayor minor gitu aja. Jahil banget tangan saya. Terus Mas Haji. Jadi begitu enggak datang, aku disuruh pegang keyboard. Terus kamu coba Mas Imam, almarhum Mas Imam itu yang bangun melodi, menyarankan aku untuk pegang keyboard. Tapi ya nun sewu, aku ngomong gini, tapi aku bisa ngisi retemane tok. Tapi kalau isi-isiane nun sewu ya nggak bisa kalau nggak belajar dulu lah. Jadi nggak apa-apa kok tak isine aku melodi. Ya, sejak itu pungkasane dibandingkan gini, loh nek ngibot kok enakan awakmu mbek masmu. Wis awakmu meneh ngono. Aku sing ngomong dhewe sing melodi. Aku sing ngomong dhewe nang masmu. Cek pegang awakmu ae. Masmu cek jadi pimpinan ae. Sejak itu aku pegang keyboard tahun 90. Jadi awalnya memang dari ketidaksengajaan. Iya. Oh iya. Loh tapi sebentar Mas, maksudnya itu nyenengan itu kan bilang masku berarti Mas itu Mas kandung ya? Mas kandung. Berarti nyenengan keluarga memang seniman ya asli? Enggak juga sih. Waktu itu kan memangnya penggemar qasidah di keluarga saya itu penggemar qasidah. Jadi melestarikan apa ya seni qasidah di perkampunganku itu. Jadi ya itulah masku bikin grup yang namanya Binaria itu. Iya, berarti punya keluarganya jenengan ya? Iya, tapi musisi lainnya ya bon-bonan semua. Iya, jadi Binaria dikala itu istilahnya gitu dari religi terus ke dangdut juga tuh job-jobnya itu. Iya, semenjak kan pergantian terus musisinya berganti kan. Jam apa ya istilah orang ngejob tambah banyak itu kan masing-masing penonton kan ada yang minta lagu ini dan mau tidak mau kan kita harus mempelajari yang namanya terutama yang ngejob mintanya lagu gini jangan qasidahan tok. Awalnya sih ya lagu-lagu sing apa ya, kayak Roma sing berbau
dakwah. Oh, gitu. Awalnya ya. Awalnya gitu. Kan merambat susu ya koplo itu. Kalau sampai sekarang Binaria sendiri masih jalan apa gimana, Mas? Maunya Masku sih tetap dijalankan. Tapi kan semuanya itu kan yang mengkoordinir aku sendiri. Jadi ketika aku jadwal padat, jadi mulai ya Allah iso pusing. Masku itu kan nggak kenal musisi, nggak kenal penyanyi, nggak kenal siapapun. Jadi kayak manggung kayak hari ini siang, malamnya pakai alat apa dia nggak tahu. Musisinya siapa saja itu nggak tahu. Penyanyinya siapa itu nggak tahu. Bahkan terkadang gini. Saman sendiri kan juga pernah kan? Pernah saya. Walah, pura-pura gak Lah makanya kan gini, misal para penyanyi kan sudah tak tulis si ini bayarnya itu segini, tek sudah ada semua kan. Sudah masukkan amplop semua sudah ada kabeh. Ngono iku tak suruh bayarin aku izin jadi aku. Lah waktu itu kan masih single keyboard. Kalau zaman sekarang kan keyboard 1, keyboard 2, si ini dan si ini kan gitu ya. Kalau dulu kan keyboardnya tumpuk gini, seragamnya jas-jasan. Sing paling ku ingat ku Wiwi Sagita iku. Mbah Wiwi mboeling buka. Ayo Wiwi. Rungokno Wiwi. Itu gini, ketika Binaria manggung. Aku kan lagi Wiwi naik terus dipanggil, dia nyanyi, habis nyanyi langsung pamit lagi. Yang job kan saya, otomatis dia minta bayaran kan ke saya. Mas Kaji, aku kate ngeropel mrene. Loh, kok sik aku kan tanganku kepake karo-karone yang ngene. Jadi aku, waduh Mas Kaji aku telat nek sampean telat. Waduh ya opo, jadi amplop itu yang kanan tak kiri. Lah, bayarannya Wiwi yang sebelah mana aku lupa aku. Tak ambil jadi aku main tak baca. Aduh, kok kemana? Jadi ya meleto tetek yo gak apa-apa. Sing repoti ku ya Wiwi Sagita. Wiwi repoti. Kok iso iku lho? Kok gak ditransfer aja toh, Mas? Waktu itu gak transfer belum ada lah. Wong tahun piro iki lah? Tahun 2000 mungkin 2008-an lah. Belum murni versi amplop itu ya. Iya, versi amplop iya. Gak ono transfer. Terus Mas akhirnya Mas gopoh gitu sampean karena koordinasi semua juga ya. Jadi mau tidak mau ya setelah ya entenono sak lagu ini. Jadi nunggu habis satu lagu baru tak golek ternyata nduk sing sebelah kan kuwi sing sebelah kene. Nggih. Aduh kok cik iwune. Sejak itulah langsung campur pikiran, campur mikir lagu ya. Selaku musisi ya tanggung jawab kan kita memainkan lagu. Tanggung jawabnya besar. Jadi langsung tak jupuk kabeh, tak kasihkan Masku. Wis engko nek gak gelem ojo dikek sebab bayaran iki wis ya wis. Sejak itulah Masku mau ngasih bayaran. Akhirnya wis ojo diterusno rekes iki nek mari campur muring-muring aku. Nek gak gelem bayari. Ngono jenenge dhewe-dhewe. Temenan Masku iku begitu aku ya muring-muring tapi sehabis muring-muring kudu guyu. Lah Masku diwaca kayak saumpama sing melodi Nono dia sudah tahu kalau Nono. Tapi kan musisi enggak selalu enggak selalu kenal juga ya. Kaya sapa sing tamburin waktu itu. Wis kayak contohnya gini, kayak penyanyi. Waktu ada penyanyi dari Mojokerto Lilin Herlina. Nah, sudah kenal. Wis kenal. Terlalu hafal. Oh, kapalan ya. Lah ngono iku lho, iki jenenge iki sing di wonge ngene karo. Jadi sing harus dikasih ke siapa iya, gitu? Enggak tahu dia. Enggak tahu orangnya. Jadi perjuangannya Binaria itu paling tidak jenengan itu ikut mewarnai karena punya saudara sendiri. Sangat aku sing njalakno kabeh iki. Setelah dari Binaria itu Mas, jenengan langsung geser ke grup besar apa lagi? Jenengan kan termasuk yang diikuti grup-grup gede-gede tok kalau saya amati.
Sehabis dari Binaria itu ke Bintar Sagita. Karena Bintar Sagita. Kita waktu itu kan Binaria manggung, kita kan ngambil melodinya Bintar Sagita. Jadi nyambungnya saya itu dari situ. Iya. Jadi dari antar teman ya Mas. Antar teman. Antar teman. Karena koncone juga pas jadi satu di Binaria, dari terus Binaria merasa cocok lah mungkin. Ini diboyong ke Bintar Sagita. Lah waktu itu kan kalau ada job Binaria sama Bintar Sagita, musisinya hampir sama. Oh, kayak ganti nama aja. Iya, kayak ganti nama tok. Iya. Terus Mas. Ya. Terus job-job sama rame-ramenya, otomatis kan harus saling membatasi lah, istilahnya dewe-dewe gitu loh. Binaria bisa ngambil musisinya Palapa juga waktu itu. Kan waktu itu Palapa berarti sudah ada ya? Kan aku ketika aku di Binaria, di Bintar Sagita, aku juga jadi bon-bonan Mbak Ju, Palapa waktu itu. Jadi meskipun nggak tetap ya, tapi belum tetap. Belum. Memangnya sudah diajak tetap, tapi aku belum mau, dikarenakan aku sudah akrab sama Bintar Sagita. Dikarenakan aku kan nggak enak sama Mas Imam gitu ya. Kan dia juga banyak jasa terhadap saya itu banyak. Terus dari Bintar Sagita Mas sebelum di New Palapa, sebelum di Palapa itu selain Bintar Sagita ada lagi nggak grup besar yang jenengan dipunggawai jenengan salah satunya? Kalau waktu itu sih aku kalau di Bujangga kan cuman pengganti tok, dimintain tolong sama Mas Arifin keyboardnya itu. Jadi kalau Mas Arifin ada halangan, ya pernah kan di sini ya. Waktu Surya Palapa itu. Oh iya. Ya itu kan makanya kalau Bujangga nggak bisa pasti waktu itu sebelum Mas Kolis. Iya, pasti jenengan nggih. Berarti memang jenengan itu dari dulu dipercaya istilahnya pegang keyboard di grup-grup besar ya Mas ya? Ya enggak lah, mungkin saking apa ya, teman dekat gitu. Enaknya kan gimana pun kan kalau teman dekat kan enak, paling keinget pertama kali. Itu kan yang dekat gitu aja. Tapi yang paling lama itu berarti ya di Palapa ya Mas ya? Iya Kak, di Palapa aku. Palapa Monata jenengan yang lama itu gitu. Iya. Kalau yang lain kan pasti 3 tahun apa 4 tahun. Yang kan kalau lain-lainnya itu nggak ngegrup ya. Kalau yang Palapa Monata wis pasti diarani grup ya. Ya memang ya grup lah. Jadi kayaknya yang lama ya di Palapa sama Monata ya Mas, karena istilahnya kayak saya tahu dulu jenengan itu di Palapa selalu ada, jenengan di Monata juga selalu ada. Ada cerita kalau saya sendiri ke Mas Haji Anil itu zaman dulu saya tuh ndelok jenengan ki wedi Mas zaman biyen. Itu cerita yang belum pernah saya cerita. Wedi ku soalnya jenengan kan setahu saya kan wongnya serius terus kayak main iki temenan gitu. Jadi aku nyanyi ki di panggung itu zaman dulu teman-teman itu kayak ngeredak. Loh, wong iku mana sing main ngono? Aku punya perasaan gitu ke jenengan dulu. Wong iku mana sing main iki? Aduh ya apa iki nyanyi kungku iki iso apa gak enak apa gak. Padahal ya Mas Kaji gak pernah nyeneni aku, gak pernah marah umpama aku keliru, tapi punya berarti nyenangan itu wibawanya. Berhasil medeni penyanyi anyaran lah itu. Loh, tapi kan iya Mas, kayak nyenangan kan mesti dianggapnya orang wis lawas dadi ki wah wong lawas iki dulu aja sih apa gak gitu. Itu sih cerita saya, pengalamanku zaman saya belajar dulu. Kita kan ketemu kan kok sekarang ngomong iku mana gitu dulu. Saya belum kenal Mas, sik roh ndukur panggung itu. Wong iku mana sih? Ya soalnya kalau zaman waktu itu kan minim musisi kan. Ya, bener. Jadi kan tiap ada orkes paling enggak musisinya ya itu diputer-puter gitu. Kalau sekarang sih kebanyakan musisi kan joget.
Jobnya nggak ada, ya musisinya banyak. Kalau dulu memang ekualan, makanya kalau waktu itu aku pernah bukan penyanyi tok yang bisa manggung sehari 2-3 kali 4 kali, aku juga pernah. Waduh. Terus? Loh, karena yang ngatur job itu bukan yang ngejob, aku yang kan minta gitu ya. Aku kan sudah gitu tak tolak kan. Nggih. Ngapunten mboten saged, wis tak omongi enak. Iya. Wis sak tekoi sampean. Iso jam piro wis engko aku sing ngatur nduk kono. Jadi kan ya bisa saja. Jadi kan kalau diatur, kalau pagi dimulai jam 6 nanti jam 10 finish. Jadi aku bisa pindah siang itu bisa main jam 12, bisa sampai jam 3, lalu ambil perjalanan lagi. Bisa sampai 4 kali. Luar biasa. Berarti jenengan seperti itu tuh ya Mas ya, istilahnya gitu. Baru satu-satunya kayaknya ya. Istilahnya kalau penyanyi itu berpindah-pindah tempat dalam satu hari itu kayaknya sudah biasa ya Mas. Kayaknya jenengan kalau tadi cerita antar jam 10 sampai jam 12 jam pagi, jam acara 6 pagi sampai acara jam pagi, acara siang, acara malam. Itu kayaknya yang punya kesempatan seperti itu juga jenengan tok loh. Karena jarang. Ya mungkin karena itu. Aku yang komen di sini, yang di luar sana mungkin ya juga gitu? banyak kan. Gitu ya. Oke lah kalau gitu, mungkin teman-teman banyak teman-teman musisi yang tidak terungkap padahal sama ya, bernasib sama. Sama kan, kalau dulu kan memang ya itu tadi minimnya musisi. Terutama tukang keyboard. Tukang keyboard. Waktu itu sangat minim itu tukang jarang keyboard, paling ya. Nggak ada itu tukang keyboard. Iya, tapi sekarang terbanyak gitu. Dibuktikan aja setiap grup ada keyboard 1, keyboard 2. Nggak ada melodi 1, melodi 2. Itu kan melodi sama rhythm aja. Tapi kalau keyboard tetap keyboard 1, keyboard 2. Gitu. Suling 1, suling 2 nggak ada. Suling 1. Kalau kameramen ada Mas. Kameramen 2. Yang 2 ini sering berulang. Gitu, tapi tetap aja loh jenengan Mas Kaji, istilahnya sama Allah dikasih kesempatan yang tidak semua orang bisa melakukan. Ya, seperti yang ropel, meskipun banyak teman yang menurut jenengan tadi mungkin di luar sana banyak juga musisi yang ropel, tapi ada salah satu juga yang menurut saya itu dan menurut teman-teman juga anehnya jenengan itu bisa ikut 2 grup besar di Jawa Timur dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Nah itu apa Mas Kaji? Kayaknya fotokopi nih toh. New Palapa bisa, di Monata juga Mas Kaji ada. Siang itu Mas Kaji ning Rembang. Bengi kilo Mas Kaji nang Lamongan Monata yo ono Mas Kaji maneh. Iya karena aku nunut sampean yo, Morgan Nurro. Aku sering nunut sampean. Tapi banyak teman-teman di sana itu yang terheran-heran kok bisa lah, itu caranya gimana kok? Jenengan itu bisa istilahnya menggawai grup besar itu dalam waktu yang bersamaan. Dari saya pegang rhythm, baru bass, baru keyboard. Lah sebelum ketiga-tiganya ini apa? Sampai gak mau tanya.